yang akan kami sediakan. Jadi Anda bisa ketik pertanyaan Anda di kolom komentar atau bisa juga di kolom chat supaya Anda bisa langsung mendapatkan jawaban dari narasumber keren kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga Anda bisa foto, bisa video sesi pagi hari ini dan Anda bisa upload di sosial media Anda dan tag orang yang mengundang Anda, yang mengajak Anda masuk ke dalam webinar pagi ini. Dan saya akan langsung saja panggilkan speaker keren kita pada pagi hari ini, Dr. Julia Sari. Selamat pagi, Dok. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Suara saya cukup pagi. jelas, Mbak Ernita. Agak-agak kurang jelas dikit ya. Mungkin coba di ini lagi. Halo, halo. Ya, ya. Halo. Oke, oke, sudah. Silakan, Dok. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Ernita udah membuka sesi kita pagi ini. Saya mau sapa-sapa dulu ke audiens kita, teman baru kita di komunitas. Ini kalau dibaca luar biasa nih pesertanya dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Banggai, Sulawesi Tengah, Palembang, dari Serang, Makassar. Wow, ada yang dari Australia nih ngikut nih, Mbak Ernita. Dari Mbak Maria, kemudian dari mana? Dari Bali, oke. Gorontalo, baik. Suaranya kecil. Suara saya apakah masih kecil? Aman, tapi masih aman. Masih aman, tapi memang kurang besar, Dok. Mungkin karena pakai ini ya, pakai apa, earphone ya. Ya, pakai earphone. Ah, oke. Ya, oke. Nggak bisa Cuman, dibesarkan lagi volumenya, Dok. coba Mungkin bisa sebentar. ditambahkan. Saya harus. Ini cukup jelas. Lebih besar mana? Kayaknya ini lebih oke deh. Hah? Ini lebih oke. Kayak ini lebih oke ya. Ya udah, oke. Yuk. Saya langsung masuk. Saya ini nggak pakai earphone nih. Mudah-mudahan suara belakang nggak masuk ya. Oke, ini kayaknya lebih aman ya. Aman, lanjut, Dok. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memulai, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Yulia Sari. Background saya seorang dokter spesialis di bidang laboratorium patologi klinik. Saya pernah menjadi dokter peneliti di Lembaga Badan Penelitian milik Amerika, tetapi selama 15 tahun terakhir ini, saya aktif menjadi educator di sebuah komunitas sehat yang sudah kami bersamai selama lebih dari 15 tahun terakhir ya. Dan kenapa saya lebih banyak fokus menjadi educator? Karena memang passion saya di kedokteran pencegahan. Jadi kalau dulu bicara mengenai kenapa sih masuk fakultas kedokteran gitu ya, lebih karena saya em, kita barangkali bukan saya saja ya, setiap dari kita barangkali lebih takut untuk sakit. Siapa di sini yang sama kayak saya? Kayaknya kalau kita bisa belajar mencari tahu, mencegah suatu kondisi penyakit, dan kita bisa mencegahnya, kita tentu akan berupaya. Betul ya? Siapa yang sama kayak saya? Boleh dong ketik angka 1. Baik, oke. Ya, jadi untuk itulah Bapak Ibu, kami dengan komunitas ini Bapak Ibu punya visi yang lebih besar ya. Kita tahu kita mau menuju Indonesia sehat nih, tetapi saya rasa untuk menuju Indonesia sehat itu nggak bisa em, diperankan oleh para dokter dan tenaga kesehatan saja. Sepakat nggak Bapak Ibu? Siapa yang sepakat? Sepakat ya? Ya, kita perlu berbagai lapisan masyarakat untuk kita bisa membangun Indonesia sehat ini. Untuk itulah memang kami punya visi besar Bapak Ibu untuk membangun 100.000 keluarga. Ya, oke, saya buka dulu materi saya. Oke, slide saya sudah muncul. Aman? Aman, Dok. Mungkin belum ini apa? Nah, iya. Ya, oke. Ya, jadi visi di komunitas kami, Bapak Ibu, kita punya visi besar bersama untuk membangun keluarga Indonesia yang berdaya tidak hanya secara fisik, tapi mental juga finansial. Jadi kurang lebih ini adalah visi di komunitas kita dan eh, kami mengajak para duta sehat di komunitas kami untuk kita membangun 100.000 keluarga yang bertumbuh tidak hanya secara fisik, mental, tapi juga finansial di Indonesia. Siapa di sini Bapak Ibu kalau lihat visi ini pengen ambil bagian? Ada nggak yang pengen ikut ambil bagian? Boleh dong ketik angka 2-nya ya.
Ya, karena kami membutuhkan dan mengajak sebanyak mungkin, Bapak Ibu ya, mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk ikut ambil bagian, ya. Iya, dan ketika kami percaya kalau ada salah satu saja dari anggota keluarga ini kita bisa mengajarkan, mengedukasi, memperlengkapi untuk mereka menjadi lebih sehat secara fisik, mental dan juga finansialnya, tentu mereka juga akan bisa menularkan visi ini, energi ini kepada keluarga terdekat mereka, minimal keluarga inti mereka dan akhirnya menjadi keluarga besar mereka. Jadi insya Allah kita bisa ambil peran nih ya untuk menuju Indonesia sehat ini secara bersama. Oke, Sampai kita pagi hari ini riset tubuh, riset hidup. Nah, rahasia tersembunyi di balik sindroma metabolik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya time mungkin saya nanti di reminder Mbak Ernita untuk waktunya ya. Pertama, soalnya kalau sharing saya suka kebablasan ya. Begitu ya Mbak Ernita ya, nanti di reminder tolong. Oke, Oke, pertama, siap dok, siap-siap. ya, pertama, kita belajar mengenai definisi sehat. Bagaimana cara tubuh kita bisa sakit, ya. Kemudian kita akan mengenali apa itu sindroma metabolik dan kemudian yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki metabolisme tubuh dan kemudian bagaimana kita bisa mengatasi hambatan dalam pola hidup sehat kita. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau tubuh kita bisa bicara gitu ya, bayangkan kalau tubuh kita bisa bicara, kira-kira apa ya yang tubuh kita akan katakan kepada kita? Ya, apakah ia akan berkata, terima kasih ya sudah menjagaku, gitu ya, atau justru eh, tubuh kita mau bilang sama kita, tolong dong, aku dirawat dengan lebih baik gitu ya. Duh, kalau dengar kata-kata ini, kita akhirnya jadi tersadarkan ya Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tujuan daripada kesehatan kita ya? Jangan sampai kita dilahirkan ke dunia dengan sehat walafiat, Tuhan titipkan dengan kondisi yang sangat-sangat luar biasa sempurna, kemudian kita tidak menjaga amanah ini gitu ya, dan akhirnya kita dipanggil dalam keadaan yang banyak apa ya, barangkali kurang amanah dalam menjaga kesehatan kita. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama nih mengingatkan diri kita, termasuk saya, Bapak Ibu ya, setiap dari kita, karena yang namanya goal kesehatan itu nggak bisa kita cuman canangkan satu kali Bapak Ibu, tetapi ini menjadi goal seumur hidup kita ya. Sama kayak kita bicara mengenai goal goal mengenai kita menjadi sukses, punya apa namanya, punya kehidupan yang lebih baik ya. Sepanjang hidup kita bekerja keras untuk mencapai goal tersebut, terus kita upayakan, tapi kita lupa menetapkan goal kesehatan kita. Jadi yuk mari sama-sama nih mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, goal kesehatan kita harus juga menjadi goal yang ultimate dalam hidup kita. Termasuk goal menjadi sukses, goal punya kehidupan yang baik ya. Jadi jangan sampai kita melepaskan bahwa goal kesehatan ini harus kita upayakan seumur hidup kita ya. Jadi sehingga dimanapun kita level kesehatan kita, Bapak Ibu, kita akan tahu goal ultimate kita itu menuju kemana. Nah, kalau kita bicara mengenai status kesehatan kita, setiap dari kita hari ini barangkali ada di berbagai kondisi ini nih. Dalam keadaan sakit barangkali. Ada yang lagi sakit, yang lagi sakit boleh ketik angka 1. Ya, yang penting jangan sakit hati gitu ya. Ya, termasuklah sakit apapun ya Bapak Ibu. Yang kedua, kondisi tidak sakit. Ya. Nah, setelah dari kondisi tidak sakit, yang kedua adalah kondisi sehat. Ada yang di sini yang sudah merasa sehat? Kalau yang tidak sakit boleh ketik angka 2, kalau sehat ketik angka 3. Nah, tapi Bapak Ibu ada satu kondisi level kesehatan kita nih ya, yang kalau kami katakan ini adalah level kesehatan yang optimal, yaitu adalah bugar. Nah, sehat itu belum tentu bugar loh Bapak Ibu. Sehat bisa jadi tidak sakit, ya sudah sembuh nih dari sakit, tapi belum tentu betul-betul sehat dan bugar, ya. Karena bugar artinya kita bisa, nah ini nih ya Pak Ilham nih ya, sehat cuman agak ngantuk nih.
ini berarti belum masuk bugar Bapak Ibu. Salah satu contoh. Kenapa? Karena kriteria bugar adalah kita punya vitalitasnya, kita punya energinya untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Jadi di atas level sehat, Bapak Ibu, ada lagi tuh yang namanya bugar. So, saya mau tanya, siapa yang pagi hari ini udah olahraga dan udah semangat sekali dan siap beraktivitas? Ketik angka 4. Nah, itulah Bapak Ibu yang ketik angka 4 semangat ya, sudah berolahraga dan siap beraktivitas, itu namanya sudah bugar. Wow, keren sekali nih ya. Tapi faktanya Bapak Ibu nih ya, di Indonesia nih dikatakan waktu 2021 pernah meneliti lebih dari 20.000 orang di 34 provinsi. Ternyata yang tidak bugar itu 76%, bugar 18%, sangat-sangat bugar cuma 5%. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita kepengen ya panjang umur, kita punya umur panjang, tapi juga sangat bugar. Sepakat? Jadi bukan hanya sekedar panjang umur adalah satu hal, tapi kalau panjang umur Anda dalam keadaan sakit, tidak sakit, sekedar sehat atau bahkan bugar, tentu beda sekali. Sepakat ya? Jadi sepakat kita sama-sama pengen punya goal umur panjang dan sehat dan bugar. Bisa melakukan berbagai aktivitas ya dengan punya energinya dan punya semangatnya. Sip. Alhamdulillah semuanya sepakat. Amin amin. Nah, kita belajar nih sekarang gimana caranya tubuh kita bisa sakit. Ada dua kelompok besar. Pertama adalah sehubungan dengan penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Kalau penyakit menular, kita menjadi sakit akibat kita terpapar Bapak Ibu, terpapar dengan ya yang namanya bakteri, virus, parasit, jamur, sesuatu yang sifatnya dari luar ya, yang memang punya mekanisme untuk menularkan penyakit kepada tubuh kita. Ya, contoh apa? Kalau Bapak Ibu kena influenza ya, kalau lagi musim influenza gitu ya, musim virus atau kita eh, dalam keluarga kita ada salah satu anak-anak kita yang biasanya itu kalau masih anak-anak sekolah, mereka banyak bertemu dengan teman-teman mereka yang seusia, kemungkinan besar dari mereka juga ada yang mengalami sakit, baik itu terpapar bakteri ataupun virus, ya, dan akhirnya menularkan lagi di keluarga, ya. Jadi biasanya itulah pintu-pintunya, Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua adalah penyakit tidak menular. Nah, ini nggak ada yang nularin Bapak Ibu, ya. Ya, yaitu apa contohnya ya? Nah, ini ya penyakit jantung kardiovaskular ya. Kemudian apalagi ya penyumbatan biasanya kita berkaitan erat dengan sumbatan, ada sumbatan di pembuluh pembuluh darah kita, kemudian bisa jadi stroke ya, hipertensi, diabetes ya. Ini bukan penyakit menular gitu ya, tetapi ini dijuluki dengan penyakit gaya hidup. Nah, kalau bicara mengenai penyakit tidak menular ini, kalau kita cari nih apa sih akar penyebabnya ya yang menimbulkan berbagai kondisi penyakit yang kita sering kenal dengan sakit jantung, kanker, stroke, diabetes mellitus tipe 2 ya, DM tipe 2 ataupun hipertensi, yaitu adalah akar masalahnya nih Bapak Ibu kalau lihat ini seperti pohon kesehatan kita yang kita adalah munculnya itu buah yang kita bisa jadi buah yang kita petik, buah yang dihasilkan dari pohon kesehatan kita itu semuanya berasal dari akarnya, yang ada di bawah tanah Bapak Ibu, ya. Tidak kelihatan akarnya, tetapi itu tertanam dalam gaya hidup kita sehari-hari dan akhirnya kita tuai sebagai sebuah pohon ya, tapi jangan sampai kita bilangnya pohon penyakit ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pohon kesehatan ya. Agar apa? Saya nggak ingin bicara ini sebagai pohon penyakit, itu tapi inilah pohon kesehatan kita. Artinya apapun yang kita tanamkan di akarnya, maka ini akan berbuah baik. Ya, jadi kalau kita punya pola, misalnya ya, yang kita tanam kita sering begadang, tidak aktif bergerak,
kita punya kelebihan berat badan, pola makan yang buruk, perokok pasif, maka cepat atau lambat ya apa yang kita tanam kita akan tuai yang ada di atas tanah tersebut tuh dari pohon kesehatan kita ya, mulai menuai penyakit jantung, kanker, hipertensi, sindroma metabolik dan diabetes. Nah, memang ya, karena kita manusia modern yang tantangannya luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saya ingat sekali 20 tahun yang lalu kalau kita pesan makanan, ya kita sudah mengenai makanan-makanan junk food ya. Tapi ini kita zaman manusia modern, kita makin terpapar lebih banyak. Kalau dulu mau makanan junk food itu ya bukanya cuma dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tokonya tutup. Habis itu kita harus pergi keluar rumah, antri, kena macet di jalan, perlu antri pula. Ya, sebagian dari kita udahlah nantilah males. Tapi coba bayangin kita Bapak Ibu sekarang dengan banyaknya aplikasi memesan makanan online. Betul? Cuman dari rumah aja kita udah pencet-pencet HP, makanan junk food tersebut udah tersedia di depan meja kita. Yang paham boleh ketik angka 1. Betul? Betul ya. Kadang iya, udah gitu 24 jam lagi. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Iya, jadi Bapak Ibu semuanya, kita semua memang tantangannya makin besar. Udahlah kita dengan kehidupan yang em, apa ya? Manusia modern itu bergerak 24 jam Bapak Ibu. Kalau zaman dulu TV aja jam 10 udah lagunya Nyur Melambai Tanah Air ku tidak kulupakan. Itu tandanya udah TV udah selesai ya. Sekarang 24 jam dracin, drakor, betul? Ya, bikin kita mager. Akhirnya kita nggak sadar ya, postur buruk, kemudian jarang berolahraga. Paham sih Dokter Yulia harus berolahraga, tapi berapa banyak dari kita yang bisa konsisten menjaga pola olahraga kita? Ya, belum lagi karena tantangan pekerjaan dan juga ya, iya, inilah tantangan manusia modern. Makanya kenapa Bapak Ibu kita dapatkan angka nih ya, ternyata yang namanya kondisi yang berhubungan dengan gaya hidup modern ini kita kenal suatu kondisi, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik ini Bapak Ibu ternyata meningkat terus ya, dan 25% berarti 1 dari 4 orang dewasa menderita sindroma metabolik dan 3 kali lebih beresiko terkena serangan jantung ataupun stroke. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini pembunuh nomor 1 kalau tercatat secara statistik yang menyebabkan angka kematian, penyebab kematian pembunuh nomor 1 adalah apa? Penyakit jantung. Ya, penyakit jantung dan kardiovaskular. Dan ternyata penyakit jantung dan kardiovaskular ini Bapak Ibu sangat berhubungan dengan yang namanya sindroma metabolik. Ya, makanya kita perlu pelajari bersama. Apa itu sindroma metabolik? Secara definisi, sindroma metabolik adalah sekumpulan faktor resiko metabolik ya, yang terjadi bersamaan pada seseorang yang secara signifikan meningkatkan resiko terjadinya ya penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, diabetes dan gangguan metabolisme lain. Jadi sindroma metabolik ini bukan penyakit tunggal Bapak Ibu, tapi kombinasi kelainan metabolik yang saling berhubungan. Nah, jadi kita perlu pelajari nih apa sih gangguan metaboliknya. Jadi sebelum kita terdiagnosa penyakit jantung, kita kenali secara dini sindroma metabolik. Dan kita bahkan bisa mengenali lebih dini lagi ya sebelum jadi sindroma metabolik. Sebelum jadi sindroma metabolik ya. Bagaimana kita bisa mencegah daripada kondisi sindroma metabolik ini ya. Nah, Bapak Ibu, kapan seseorang didiagnosis nih kalau kita ke dokter, terus akhirnya dokter bilang nih, kasih kita vonis ya, Mbak, Pak, Bu, Bapak atau Ibu saat ini sedang mengalami yang kita sebut dengan sindroma metabolik ya. Wah, langsung tuh. Apa tuh dok? Apa tuh dok? Nah, kita pelajari bersama sebelum kita terkena ya. Pertama adalah kalau kita menemukan yang namanya obesitas sentral dan ditambah satu
ditambah 2 dari 4 kondisi. Baik itu trigliseridnya di atas 150, kolesterol HDL-nya kalau pria di bawah 40, kalau wanita di bawah 50, dan peningkatan tekanan darah tinggi di atas 130/85 atau peningkatan glukosa darah puasa di atas 100. Jadi harus ketemu, salah satunya adalah obesitas sentral ditambah 2 kelainan parameter yang bisa kita dapatkan dengan cara apa? Pengukuran, pemantauan baik itu laboratorium maupun kontrol ke dokter. Ya, jadi 3-nya adalah hasil pemeriksaan laboratorium, trigliserid, kolesterol, HDL dan glukosa darah puasa. Satunya adalah pemeriksaan fisik, diukur tensinya, ya. Nah, kalau yang kategori A, Bapak Ibu kita bisa temukan sendiri kok di rumah, karena cukup dengan mengukur lingkar pinggang saja, nggak perlu sampai repot-repot ke dokter, misalnya, ya. Tapi kalau untuk yang 2 kondisi lainnya, Bapak Ibu harus ukur. Makanya kenapa kita perlu mengontrol secara rutin pemeriksaan lab kita, ya, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, ya, jadi tapi ada satu yang kita bisa ukurkan kalau itu keluar biaya, tapi ada yang satu yang kita bisa ukur setiap saat dengan biaya yang sangat murah, cukup perlu meteran. Meteran harganya cuma 12.000, 15.000, Bapak Ibu tinggal ukur lingkar pinggang kita. Mudah? Mudah ya? Mudah banget ya. Nah, kita pelajari. Kapan kita disebut obesitas sentral? Yaitu ketika kalau Bapak Ibu adalah wanita, kalau kita temukan lingkar pinggang kita di atas 80 cm atau pria di atas 90 cm, maka kita sudah dikatakan obesitas sentral. Ya. Jadi kalau udah ketemu ini Bapak Ibu sudah wajib tuh yang tuh periksa secara rutin lab darahnya 3 bulan 6 bulan sekali, ya, pemeriksaan kolesterolnya, glukosa darah puasanya. Nah, ya, jadi ini yang harus kita jaga dan kita kontrol, ya. Seminggu sekali harus cek, ya. Atau paling mudah kalau kita udah punya ukuran celana, kok ukuran celana kita agak sempit nih. Nah, langsung kita ukur, ya. Oke. Nah, kenapa yang namanya obesitas sentral ini berbahaya. Nah, kita belajar dulu. Obesitas sentral, Bapak Ibu, kenapa namanya obesitas sentral? Ya, beda dengan obesitas secara umum yang barangkali Bapak Ibu kenal dengan cara mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, obesitas sentral berkaitan dengan kelebihan lingkar pinggang yang ini berkorelasi erat dengan yang namanya lemak visceral, Bapak Ibu. Lemak visceral kita mengenal ada 2 macam lemak, lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan berada di bawah permukaan kulit, lemak visceral ini mengisi rongga perut kita di antara organ-organ penting tubuh kita. Di mana lemak visceral ini memang dia punya fungsi untuk tempat penyimpanan energi, tetapi Bapak Ibu, lemak visceral kita, lemak perut ini, dia berbahaya karena dia bersifat aktif mengeluarkan zat-zat kimia yang kita sebut dengan dia semacam pengsinyalan hormonal seluler atau kita sebut adipokins yang akan memicu berbagai proses peradangan dalam tubuh kita. Dia akan menghasilkan berbagai sitokin proinflamasi. Seperti apa? Seperti TNF-alfa. Ya, termasuk juga dia berbagai ini sitokinnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Nih TNF-alfa, interleukin, PAI1 ya yang biasanya berkaitan erat dengan pengentalan darah ya yang akhirnya kita tendensi untuk menjadi tekanan darah tinggi ya, angiotensin ya, angiotensinogen di situ peran daripada si adipokins ini. Jadi memang ketika kita kelebihan lemak visceral ketika kita kelebihan lingkar pinggang, ketika kita kelebihan lemak visceral Bapak Ibu, ini akan cenderung membuat seseorang akhirnya muncul gejala-gejala lainnya. Seperti apa? Seperti mulai resistensi insulin, akhirnya glukosa darah puasa kita naik, ya, pemeriksaan tekanan darah kita mulai meningkat,
ya, dan pemeriksaan kolesterol di dalam tubuh kita mulai mengalami gangguan, yaitu trigliseridanya naik atau HDL-nya yang turun, ya. Dan lemak visceral ini Bapak Ibu, ini kalau kita menyimpannya berlama-lama di dalam tubuh kita, ini seperti kita nyimpan yang namanya kebakaran, mulai dari kebakaran kecil bisa menjadi kebakaran yang besar, ya. Akhirnya dalam tubuh kita tubuh tidak cukup baik mengkompensasi kebakaran ini, karena kenapa? Pencetusnya nggak hilang-hilang, yaitu lemak visceral di dalam tubuh kita ini, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, bagaimana proses peradangan inflamasi ini berkaitan erat nih Bapak Ibu dengan resistensi insulin, gangguan jantung ya, dan kemudian juga autoimun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya keluhan autoimun dikatakan mengalami autoimun atau mengalami kanker Bapak Ibu ya, termasuk Alzheimer Bapak Ibu, biasanya berkaitan erat dengan proses peradangan dalam tubuh kita, dan itu berkaitan erat dengan si lemak visceral ini, ya. Oke. Nah, jadi dalam tingkat rendah saja lemak perut ini memang akan berhubungan dengan banyak hal Bapak Ibu nih, ya. Termasuk yang namanya obstructive sleep apnea syndrome, ya. Jadi suatu gejala kumpulan gejala yang menyebabkan seseorang menjadi henti nafas, ya, karena ada sumbatan jalan nafasnya, ya, berkaitan dengan kegemukan, ya. Depresi juga. Jadi kenapa kalau kita sudah mengalami obesitas ataupun kelebihan lingkar pinggang, kita mudah-mudian ya, emosi kita termasuk Bapak Ibu juga menjadi eh, nggak nggak balance, nggak sesuai juga ya, karena dari obesitas ataupun kelebihan lemak ini berkorelasi erat. Nah, saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu semua, kita belajar mengenai limfatik ya. Kenapa nih limfatik menjadi juga kunci peran dalam berbagai proses kelebihan lemak maupun obesitas dalam tubuh kita. Bapak Ibu, yang namanya fungsi limfatik, mungkin Bapak Ibu selama ini mengenal yang namanya sirkulasi darah, tapi ada juga kita belajar saat ini ya, mengenal yang namanya sirkulasi limfatik, di mana sirkulasi limfatik adalah terdiri dari kelenjar-kelenjar ya, organ limfatik kita, ada kelenjarnya dan juga ada salurannya. Nah, sistem limfatik ini punya peran pertama Bapak Ibu untuk sistem imunitas tubuh, makanya kenapa berkaitan erat juga ketika kita kalau ada kelebihan berat badan, kelebihan lemak, dia akan berkorelasi erat juga dengan sistem imun, mudah sakit ataupun bisa proses autoimun, itu semuanya berkaitan erat. Kemudian fungsi limfatik juga adalah untuk sirkulasi cairan, menjaga sirkulasi cairan tubuh, ya. Dan di sini punya peran untuk menyerap lemak makanan. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca tuh di kotak bawah, bahwa sistem limfatik punya fungsi untuk transport makromolekul, absorpsi lemak, termasuk respon regulasi dan modulasi adaptif imun respon imun adaptif, ya. Dan di sini juga termasuk metabolisme kolesterol, ya. Dan untuk clearance inflammatory sitokin. Jadi kalau kita sedang ada proses peradangan Bapak Ibu, harusnya kalau limfatik kita baik, dia bisa dibuang ya semuanya. Tapi pada seseorang yang obesitas, mereka akan mengalami yang namanya stagnase limfatik Bapak Ibu. Pasien obesitas mengalami stagnase limfatik, dan lemak berlebih ini akan menekan saluran limfe yang harusnya tadi dia punya peran untuk membuang sisa sampah metabolisme kita, harusnya dibuang. Kebayangnya Bapak Ibu kalau kayak got aja mampet, kita aja ogah, males ya Bapak Ibu ya. Uh, 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 apa namanya? Lihat got depan rumah kita mampet pasti bau dan bermasalah. Apalagi kalau ini adalah got membuang sisa sampah metabolisme tubuh kita nggak berjalan dengan baik, ya, dan juga termasuk membuang sisa lemak berlebih. Jadi harusnya fungsi limfatik kita kalau dia baik, dia bisa memetabolisme lemak dengan baik, kolesterol dengan baik, tapi dan juga membuang kelebihannya. Tapi karena dia terhimpit dari lemak visceral tadi Bapak Ibu, akhirnya terganggu semua fungsi.
Dan lemak yang menumpuk ini Bapak Ibu, dia makin memicu proses peradangan lagi, makin sulit untuk dibuang racunnya, dia makin memanggil lagi sitokin proinflamasi, akhirnya makin gemuk, makin mampet, makin sulit untuk kurus. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, ketika kita punya kondisi ya, kalau udah kelebihan lingkar pinggang, Bapak Ibu, saya pernah menemukan kondisi seseorang ya, dan bukan sedikit, banyak sekali. Kok berat badannya kesannya kayak normal kalau pakai IMT. Kok kelihatannya nggak gemuk, IMT-nya di 23, 24, bukan yang gemuk-gemuk sekali, ya, tetapi lingkar pinggangnya sudah ada di atas 80 dan 90 cm, sudah mulai ada gangguan resistensi insulin, ya, glukosa darah puasanya meningkat, HbA1c-nya meningkat, Bapak Ibu, ya. Inilah kenapa kalau nggak kita segera atasi, sindroma metabolik yang tidak teratasi akan mempercepat proses aterosklerosis dan berisiko pada stroke ataupun jantung dan bahkan diabetes mellitus. Jadi sebelum kita ketemu tuh yang lain masalah-masalahnya, yang perlu kita cek adalah apakah kita ada di rentang lingkar pinggang yang normal. Dan dikatakan sindroma metabolik ini Bapak Ibu lebih berkaitan erat dengan kelebihan lingkar pinggang dibandingkan dengan hanya parameter berat badan berlebih saja ya. Jadi kalau kita dipakai di parameter overweight, kita udah bisa jadi kelolosan. Tahu-tahu sudah ketemu darah tingginya udah meningkat ya, tekanan darahnya sudah meningkat, glukosa darah puasanya sudah di atas normal, sudah di pradiabetes Bapak Ibu ya. Jadi ada cara satu yang lebih simpel kita pantau adalah dengan menjaga si lingkar pinggang ini. Nah, inilah cara kita mencegah sindroma metabolik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dalam kondisi yang menjadi seorang perokok ya, harus cepat berhenti merokok, berusaha berolahraga 30-60 menit per hari atau minimal 150 menit per minggu. Kemudian jaga berat badan ideal atau jaga lingkar pinggang di normal dan tingkatkan konsumsi buah sayur dan protein harian serta kurangi lemak dan garam. Jadi kabar baiknya bisa diperbaiki dan bisa dicegah ya, betul? Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu kita semua jaga kalau kita mau mencegah nih ya sebelum sakit kita. Pertama, jaga sirkulasi pembuluh darah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, jaga sirkulasi pembuluh darah kita, termasuk bukan hanya pembuluh darah vaskularnya dengan berolahraga. Olahraga itu bukan buat kurus. Yuk, semuanya ketik dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak berputus asa. Dok, saya tuh udah olahraga berat loh dok, tapi kok berat nggak turun-turun. Udah deh, saya nggak perlu olahraga, saya udah cobain olahraga kok malah nggak turun berat badan. Ada yang merasa hal yang sama? Yuk, semuanya ketik. Olahraga bukan buat kurus, olahraga buat sehat, ya. Minimal Bapak Ibu menggerakkan sirkulasi darah Anda dengan lebih baik. Anda mengajak jantung Anda untuk lebih sehat. Kebayang nih, jantung cuma punya satu, nggak ada cadangannya. Ya, jadi kalaupun dok saya belum turun-turun nih dok, udah malas olahraga. Ya, jangan putus asa untuk terus berolahraga meskipun Bapak Ibu belum turun berat badannya. Karena olahraga itu buat sehat ya. Ya, oke. Kemudian jaga sirkulasi limfatik, termasuk olahraga juga bisa membantu sirkulasi limfatik kita menjadi lebih baik. Kalau kita terbiasa mager, banyak diam di depan komputer, Bapak Ibu, ya, aliran limfatik kita mudah sekali tersumbat. Ya, akhirnya kita makin sulit untuk turun berat badannya. Yang kedua kita perlu jaga adalah kesehatan sel kita. Kalau sel kita sehat, jaringan kita sehat, organ kita sehat, fungsi-fungsi tubuh kita sehat, maka secara keseluruhan tubuh kita sehat. Banyak cara untuk kita bisa mengukur kesehatan sel kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada leader ataupun teman yang mengajak Anda di komunitas kami. Gimana dong cara mengukur kesehatan selnya? Ya, ada pemeriksaannya ya. Tapi pada pagi ini topiknya kebetulan nggak itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti serial Kesehatan Revolusi Sehat bersama komunitas kami yang menerangkan kesehatan sel ya. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan metabolisme. Ya, ini bisa jadi menjadi gambaran hasil dari kesehatan sel kita yang berperan dengan
beberapa fungsi, bisa jadi dengan tekanan darahnya seperti apa ya. Ini kita perlu pantau bagaimana tekanan darah kita, lingkar pinggang kita, gula darah kita, trigliserida kita, dan kolesterol kita ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu pantau. Jangan takut untuk periksa. Ada di sini yang takut untuk periksa? Dok, saya takut dok kalau periksa-periksa dok, takutnya malah ketahuan sakitnya. Ada nggak? Yang ada ketik angka 1. Bapak Ibu, justru semakin dini Bapak Ibu bisa ketahui, semakin cepat Bapak Ibu bisa tangani. Ya, nah salah satunya adalah dengan bersama komunitas Bapak Ibu. Nah, kita belajar nih ya, riset tubuh itu kita akan belajar untuk meriset kesehatan kita. Ibarat mobil Bapak Ibu, servis mobil. Sebelum diservis, ya pasti kita perlu cek dulu, betul? Kalau Anda bawa mobil Anda ke bengkel, tolong dong servis mobil saya. Apa yang dilakukan pertama kali oleh teknisi? Teknisi akan ngecek dulu, karena kalau nggak tahu apa yang mau diperbaiki. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Ya, nah Bapak Ibu, di komunitas kami mengajak Bapak Ibu untuk ya, yuk kita servis mobil kita di komunitas kami, ya. Nanti Bapak Ibu punya kesempatan nanti di sesi akhir, siapa di sini yang kepengen ketemu dengan para teknisi, para coach di komunitas kami yang bisa membantu apa namanya memberikan pandangan kepada Bapak Ibu semua apa nih yang barangkali kita bisa upgrade secara kesehatan, level kesehatan ya, atau secara level sistem imun kita ada? Nanti yang kepengen tunggu sampai akhir ya. Nanti Mbak Ernita akan mengumumkan. Baik, saya lanjut dulu. Nah, di komunitas kami Bapak Ibu, kami akan beberapa pendekatan, yaitu pertama adalah ini cara bagaimana kami mengajak peserta di komunitas kami untuk sehat bersama, yaitu dengan berbagai berbagai fungsi nih Bapak Ibu ya, dari berbagai pendekatan. Pertama adalah dengan konsep 5P dan 4C ya, di mana kita tahu bahwa fondasi tubuh dan pikiran kita ada 5P nih ya. Pertama, mindsetnya. Karena apapun suatu tindakan, aktivitas, kalau nggak kita uh, mulai atau fondasikan dari mindset yang benar, maka kelangsungan daripada perubahan itu belum tentu bisa terjadi jangka panjang. Jadi nanti akan ada apa namanya kuesioner yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Oh, mindset yang saya miliki sudah tepat belum ya untuk saya bisa punya keberlangsungan jangka panjang dan saya bisa punya kemampuannya untuk menjaga kesehatan kita jangka panjang ya. Kemudian kita akan belajar mengenai pola makan apa nih yang sehari-hari saya bisa mulai gitu ya. Karena banyak sekali pola dari pola makan yang salah Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kita belajar bagaimana kita punya active lifestyle setiap hari. Di tengah kesibukan pun kita bisa kok punya active lifestyle yang baik ya. Banyak cara, banyak tips yang bisa diberikan dan Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya dengan di komunitas kami Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kalau kita sudah dalam kondisi sakit, pemulihannya seperti apa ya. Dan kemudian adalah setelah kita fondasinya kita benahi dengan konsep 5P, maka Bapak Ibu tentunya kita perlu yang namanya keberlanjutan ya. Karena tadi ya yang namanya tantangan manusia modern nggak hilang-hilang, betul? Maka satu-satunya cara bukan dengan kita meniadakan tantangannya karena tantangan akan selalu ada, tetapi yang kita perlu lakukan adalah menguatkan kitanya, ya, menguatkan kitanya, fondasi kita dan lingkungan kita, habit kita, ya, agar kita bisa punya proses yang keberlanjutan sehingga kesehatan optimalnya kita bisa capai sepanjang umur kita. Karena tadi Bapak Ibu kita pengen punya sehat yang optimal sampai usia lansia, nggak nunggu lansia jaganya, betul nggak Bapak Ibu? Tapi mulai dari sekarang, Bapak Ibu kita belajar bagaimana punya confidence-nya ya, karena banyak yang merasa bahwa sudah deh saya sudah putus asa, kayaknya udah nggak bisa, udah berbagai cara gitu ya. Nah, miliki confidence-nya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian jaga konsistensinya dan peran komunitasnya Bapak Ibu ya. Komunitas ini menjadi dari berdasarkan penelitian adalah sangat-sangat penting dan penunjang. Contoh Bapak Ibu.
Kalau kita bersama dengan 5 orang di sekitar kita yang pola makannya adalah nggak sehat, kita yang tadinya pola makan sehat, cepat atau lambat kita menjadi orang yang keenamnya ikutan pola makan nggak sehat, betul? Atau kita tadinya pola makan nggak sehat, gitu ya. Tapi kita bersama dengan 5-6 orang sekitar kita yang mereka semua sudah punya pola hidup sehat, sudah bisa dipastikan kita adalah orang yang keenamnya ikutan pola sehat. Sepakat ya? Cepat atau lambat. Jadi Bapak Ibu, kita belajar secara sadar memasukkan diri kita ke dalam komunitas yang memang ya jaga dan punya visi untuk menjaga kesehatan ini seumur hidup. Nah, jadi pola mindsetnya nih Bapak Ibu, contoh misalnya ketika kita diet, kadang-kadang kita bilangnya gini, duh, gue lagi diet, kan gitu ya. Sehingga konotasi diet itu seakan-akan menjadi konsep yang em, sesuatu yang apa ya, eh, sesuatu yang dilakukan hanya sekali-sekali. Padahal, no, kita bukan bicara diet itu secara bahasa aja adalah pola makan. Pola makan baik maupun pola makan yang nggak baik, semuanya adalah diet, Bapak Ibu. Ya, nah jadi kita, oh enggak, kita sedang melatih pola makan yang lebih baik. Ya, betul. Kadang-kadang konotasi diet itu kita bilangnya sesuatu yang menyiksa. Yes, betul sekali. Ya, padahal kita ini bukan sedang kita sedang melatih mindset kita, betul ya? Salah satu ketika saya mendampingi peserta di komunitas kami. Dokter Yulia, saya lagi ada acara keluarga nih. Eh, boleh nggak saya cheating dulu? Ya, bener nggak Bapak Ibu? Saya cheating dulu ya, gitu. Karena lagi menikmati mau makan dulu acara keluarga. Saya langsung benahi kata-kata aja hati-hati Bapak. Saya bilang, Pak, Bu, no, nggak cheating, itu bukan cheating. Saya bilang kayak gitu. Jangan bilang cheating, kita merasa ada yang salah. Ya, padahal kita lagi benahin. Jadi jangan bombardir diri kita dengan ini salah atau tidak salah, tapi mungkin menjadi lebih tepat. Saya bilang, ayo Bu, Pak, Dok, lebih tepatnya adalah bukan cheating. Ya udah nggak apa-apa, lagi menikmati menikmati aja gitu ya bersama keluarga. Tapi boleh nggak saya kasih tips? Jadi saya kasih tips Bapak Ibu, bukan cheating ya. Jadi bukan tips cheating gitu. Tapi tips bagaimana kita mengelola ya. Yuk semuanya ketik yuk. Mengelola. Jadi mengelola meskipun kita makan di acara keluarga, bagaimana cara kita akhirnya memilih dan ketika kita kembali ke ke pola makan kita sehari-hari di rumah ya, apalagi kalau kita biasa suka kuliner keluar kota, betul nggak Bapak Ibu? Kembali ke rumah kita ingat-ingat lagi ya. Nah, sip ya. Oke. Nah, kontrol apa yang kita eh, betul ya. Dan mindset-mindset yang kurang tepat perlu kita belajar bersama dalam komunitas. Contoh kecil Bapak Ibu nih ya. Kita mau kasih makan sel kita atau kita cuma sekedar kasih makan enak di mulut, kenyang di perut. Ayo, enak di mulut, kenyang di perut atau kita mau kasih makan sel. Kalau kita mau kasih makan sel Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita mau kasih makan sel setiap yang kita makan, kita langsung ingat-ingat. Ini kasih makan sel saya atau tidak ya, gitu ya. Kalau kasih makan sel saya, makan yang banyak gitu. Oh, ini nggak kasih makan sel, tapi bikin enak di mulut gitu ya, betul nggak? Oke deh, mulai batasi, kelola. Ya udah deh, kasih deh ya, dikit gitu ya. Karena kadang-kadang sulit juga untuk merubah secara drastis, betul? Pola makan yang selama ini kita suka menjadi sesuatu yang langsung kita hindari. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Saya mengenal dan mendampingi banyak di peserta di komunitas kami yang taunya dari kecil pola makannya seperti itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, makan Indomie setiap hari itu bukanlah sesuatu yang aneh gitu. Jadi merubah itu nggak mudah. Jadi perlahan, perlahan, perlahan dan akan lebih mudah di komunitas kita belajarnya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan limfatik? Nah, tuh ya. Heeh. Nah, kemudian gimana caranya gitu ya? Nah, ternyata Bapak Ibu ya memang untuk menjaga kesehatan limfatik ini ada kok caranya. Kalau kita tidak tergabung dalam komunitas, kita nggak tahu ada cara dengan drainase limfatik manual gitu ya. Ada yang dengan cara bantuan dengan alat, ada dengan teknik olahraga. Oh, banyak sekali cara Bapak Ibu. Itulah
fungsinya kenapa Bapak Ibu kami ajak semua untuk bergabung di dalam komunitas kami Bapak Ibu. Nih, ada hubungan antara dukungan sosial dengan motivasi diet, bahwa ternyata dalam suatu komunitas, kalau kita berada dalam komunitas sehat, lebih mudah untuk kita mencapai goal kesehatan kita yang optimal, ya. Nah, berhubung Bapak Ibu, ya, kami sudah menjalankan dengan komunitas ini sudah lebih dari 16 tahun ya Bapak Ibu ya. Dan pengalaman kami mendampingi para peserta, kemudian juga mengajak dan mengedukasi yang tadinya hanya dari salah satu anggota keluarga. Kemarin saya dapat kabar, Dokter Yulia, saya sekarang sudah membawa serta ibu saya, papa saya, anak-anak saya untuk ikut kita dalam komunitas ini, dan akhirnya ternyata, oh ternyata memang jauh lebih mudah ya, gitu. Kalau dalam komunitas untuk kita bisa memiliki pola makan yang jauh lebih baik untuk menjaga kesehatan optimal jangka panjang, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah visi daripada komunitas kami, Bapak Ibu. So, buat Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung dengan komunitas kami dalam serial Revolusi Sehat, ke depannya Bapak Ibu bisa belajar di seri-seri selanjutnya ya, bagaimana cara mengatasi hambatan diet, kemudian bagaimana menjaga konsistensi, belajar mengenai makan dengan kesadaran ya, bagaimana olahraga dengan kesadaran, dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi, dok saya mau dong dok untuk ikut dalam gerakan Duta Sehat. Saya udah sehat nih dok gitu ya. Barangkali dari Bapak Ibu yang sudah punya passionnya dan sangat senang sekali dengan konten-konten edukasi sehat, dan Bapak Ibu punya visi yang sama, dok saya mau deh untuk juga mengajak banyak orang di masyarakat juga untuk ikut sehat bareng, karena saya udah melalui prosesnya dan emang nggak gampang. Bapak Ibu bisa bergabung di channel komunitas kita untuk mendapatkan info link webinar kesehatan lainnya ya. Dan Bapak Ibu, saya mau menutup sesi saya, Bapak Ibu, ya, dengan kata-kata ini: seseorang bisa sangat kaya raya dengan mempunyai banyak instrumen investasi apapun, bisa punya rumah, tanah, mobil, tapi tidak satu pun dari orang kaya tersebut mampu memakainya dalam waktu bersamaan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Ya. Kita bisa punya 10 rumah, ya paling yang diinepin cuma satu rumah. Punya 10 mobil, ya paling cuma satu. Betul ya Bapak Ibu? Nggak mungkin kita sekali jalan 10-10-nya kita pakai barengan. Tapi Bapak Ibu, kita hanya punya satu tubuh yang kita pakai sampai kapanpun, bahkan saat kita tidur. Yuk kita jaga baik-baik, investasi untuk diri sendiri, insya Allah nggak akan pernah gagal. Hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang yang kita cintai. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Ernita. Silakan Mbak Ernita. Oke, terima kasih banyak Dokter Yulia. Siapa yang belajar banyak pada pagi hari ini? Siapa yang sudah mencatat banyak hal pada pagi hari ini? Ya, keren banget, ilmunya luar biasa. Dan pasti teman-teman langsung punya catatan-catatan penting nih, apa yang harus dilakukan untuk mau diubah nih dalam 3 area kehidupan teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi Meet the Coach ya, teman-teman. Untuk mendapatkan link, teman-teman bisa chat WA sekarang juga ke orang-orang yang mengundang Anda semua, ketik MTC supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan linknya, bisa langsung diisi dan bisa langsung disubmit masuk ke kami. Kemudian Anda akan mendapatkan konfirmasi, mendapatkan jadwal Meet the Coach berikutnya ya. Jadi pastikan Anda segera selesai mengisinya, segera WhatsApp, ketik MTC, dan segera isi linknya karena hanya 50 orang aja yang akan mendapatkan sesi free bersama Wellness Coach kami ya. Saya akan